menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu membangun masjid di atas kuburan. Jadi kuburan, kemudian karena yang meninggal ini mungkin orang saleh, kiai agung, kiai besar, banyak karomatnya, ya, banyak banyak karomatnya, maka akhirnya kuburan ini dibangun masjid. Artinya akhirnya kuburannya di dalam masjid. Itulah yang maksud daripada membangun kuburan menjadi masjid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan sebutkan, kalau sudah kita ketahui itu, sekarang saya akan sebutkan tentang perkataan mazhab, ya, tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Perkataan mazhab tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Coba perhatikan, karena di negara kita mazhab Syafi'iyah, saya akan berbicara mungkin lewat mazhab Syafi'iyah saja. Dan sebelum saya akan sebutkan perkataan-perkataan mazhab dari mazhab Syafi'iyah, maka ketahuilah bahwasanya menjadikan masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk dosa besar. Dosa besar. Menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk dosa besar. Kenapa? Karena definisi daripada dosa besar adalah dosa yang diancam di dunia dengan hukuman-hukuman tertentu. Seperti nyuri, hukumannya apa? Potong tangan. Berzina, hukumannya apa? Rajam. Kemudian banyak sekali hukuman-hukuman yang dosa-dosa yang dilarang oleh Rasulullah SAW ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihukum dengan hukuman tertentu di dunia, maka itu ketahuilah bahwasanya itu adalah dosa besar. Atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman tertentu di akhirat. Itu definisi daripada dosa besar. Saya ulangi, definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman tertentu di dunia, dan juga dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman tertentu di akhirat, baik dengan murka, baik dengan laknat, baik dengan hal-hal yang tertentu lainnya. Itulah yang disebut dengan dosa besar. Nah, ketahuilah bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid atau kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid, maka itu adalah dosa besar. Coba perhatikan sekarang. Seorang ahli fikih dari madhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, beliau mengatakan al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu wath-thaminatu wat-tis'un. Artinya, dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98. Beliau mengatakan ittikhadul quburi masajid wa iqa'us suruji 'alaiha wa ittikhaduha awthanan wa tawafu biha wastilamuha wassalatu ilaiha. Artinya menjadikan kuburan sebagai masjid. Tadi sudah kita bicarakan apa maksud menjadikan kuburan sebagai masjid, dan melampaui kuburan dilampaui, ya, menerangi. Kemudian yang ketiga, menjadikannya sebagai berhala. Yang keempat, tawaf, mentawafinya. Kemudian yang kelima, mengusap-ngusapnya. Banyak nggak kuburan diusap-usap? Banyak. Ada seorang kiai besar barusan meninggal, kuburannya hancur. Gara-gara apa? Gara-gara diusap-usap, hancur kuburannya. Ya. Wassalatu ilaiha, dan salat menghadap kepadanya. Ini dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh seorang ahli fikih mazhab Syafi'i terkenal, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau seandainya orang yang bermadzhab Syafi'i tidak mengenal Ibnu Hajar Al-Haytami, maka dia perlu dipertanyakan kesyafi'iyahannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama yang lain yang terkenal, ulama abad ke-7 yang meninggal tahun 672 atau 74 Hijriah, yaitu
Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, la yajuzu an yutafa biqabrihi wa yukrahu ilsaqudh dhahr wal batan bijidaril qabr. Beliau sekarang berbicara tentang kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak boleh untuk bertawaf di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dibenci. Maksud perkataan beliau dibenci ini adalah diharamkan. Diharamkan untuk menempelkan dada dan perut di dinding kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, qalahu Abu Ubaidah Al-Hulaimi. Yang mengatakan ini adalah Abu Ubaidah Al-Hulaimi wa ghairuhu, yaitu ulama di zaman beliau. Qalu wa yukrahu mashuhu bil yadi wa taqbilihi. Kemudian beliau mengatakan, para ulama di zaman beliau mengatakan, dan dibenci. Arti dibenci, sekali lagi ini istilah para ulama, dibenci bukan dimakruhkan. Yang kita pahami dimakruhkan kalau dikerjakan tidak berdosa, bukan, tetapi diharamkan. Dan diharamkan ya mengusap dengan tangan dan menciumnya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balil adabu an yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi. Akan tetapi yang termasuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harus jauh dari kuburannya, sebagaimana ketika beliau masih hidup kita harus menjauh dan kita harus beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadha huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Inilah yang benar yang dikatakan oleh para ulama dan mereka menetapkan akan hal itu. Wala yaghtar, dan jangan kamu tertipu tertipu bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik, dengan penyelisihan kebanyakan dari para orang-orang awam dan pekerjaan mereka akan hal itu. Fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bil ahaditsis sahihah wa aqwalil ulama. Sesungguhnya tauladan dan pengikutan serta amalan itu sesungguhnya dengan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ini ulama yang terkenal dari mazhab Syafi'i. Bahkan Majmu' Syarh Al-Muhadzab adalah salah satu daripada sandaran orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan lagi, wala yultafatu ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa juhalatihim. Dan jangan kamu menoleh kepada apa yang dibuat-buat oleh orang-orang awam dan selain mereka dari orang-orang bodoh. Waqad thabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan telah benar di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat sesuatu di dalam agama kami yang bukan dari agama kami, maka amalannya itu tertolak. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perkara dari kami, yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah jadikan kuburanku itu sebagai 'id, tempat untuk diziarahi pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya apa? Misalkan kita setiap hari Jumat berziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kuburanku sebagai Id. Id itu adalah tempat berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawatlah. Sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Imam Nawawi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Kemudian beliau mengatakan, wa qala al-Fudail ibnu Iyad ma ma'nahu ittabi' tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka tariqad dalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Ikutilah jalan Rasul, jalan petunjuk, jalan yang benar, dan
kamu tidak akan berbahaya meskipun yang jalan